Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau menyambut setiap Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi untuk hari ini. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh jasmani yang Kau berikan. Pemeliharaanmu Tuhan dalam hidup kami. Sampai detik ini kami masih bernafas Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang penuh kasih. Yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan hari ini kiranya boleh ada dalam tuntunan Engkau Tuhan. Beracara dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kami jika kami masih ada celah, masih ada kekurangan Tuhan. Perlengkapi setiap kami agar kami dapat berjalan maksimal Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai pagi ini dengan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena hanya kuasa-Mu Tuhan yang lebih besar dibanding apapun yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian syukur kita. Hanya Tuhan penolong dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, hanya Kau. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Kami berserah Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Ajarkan Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
percaya Kau bekerja Tuhan. Katakan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, oh, sambut terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang memulihkanku. Oh, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu angkat ucapan syukur-Mu, sembah Dia, sebab Dia Allah yang memelihara setiap kita, Allah yang besar yang memegang hidup saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang memegang kami Tuhan, di saat kami kehilangan arah Tuhan, Kau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau setia, kalau Engkau tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan, menunjukkan setiap jalan yang tersembunyi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jalan-Mu di atas rencana kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang hidup, yang menuntun hidup kami. Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk berdoa pribadi lepas pribadi.
kepada Tuhan. Berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Roh-Mu yang menuntun kami. Roh-Mu yang menjadi penerang bagi jalan kami Tuhan. Sebab Roh-Mu yang dapat memulihkan kami, memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Kami mau buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami diam di altarmu, menyembahmu Tuhan. Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan. Sekali lagi angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalam. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, katakan buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu. Di altarmu, menyembah di altarmu. Di altarmu, menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi.
Mari di pagi hari ini kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita mau belajar, kita mau mendengar pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Terima kasih kami memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih kami memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Juga untuk penyertaan Roh Kudus dalam diri kami. Biarlah di pagi hari ini kami mau mulai hari kami dengan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Agar dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Dan kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal waktu, waktu itu suatu dimensi yang unik, tetapi menarik sekaligus. Ya, sebab kita semua hidup di dalam dimensi waktu, kita ada di dalamnya. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan Allah kita tidak terikat oleh waktu. Ya ada di luar waktu, saudara. Ya, saya mau bacakan satu ayat Alkitab lebih dahulu. Mazmur pasalnya yang ke 90 ayat 2, saudara. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Rupanya Allah kita ada sebelum waktu juga ada. Jadi itu tidak bisa dibayangkan di kekekalan. Ya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dimensi waktu itu Tuhan ada di luarnya. Jadi tidak tergantung dimensi waktu. Bahkan Allah lah yang mengatur waktu. Ya. Di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, saudara. Ya. Jika demikian, kalau Allah kita ada di luar waktu, sedangkan kita ada di dalam waktu, maka ketika kita menghadap hadiratnya, kita masuk ke hadirat Tuhan yang tidak ada waktu sebenarnya. Ya. Jadi kalau manusia ingin memahami Tuhan, itu tidak mungkin. Kecuali Tuhan yang datang menjelaskan kehendaknya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Alkitab berkata, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi Anaklah yang menyatakannya. Tuhan Yesuslah yang menyatakannya. Menyatakan di situ itu maksudnya yang menjelaskannya. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan Allah kita ada di luar waktu. Nah, mengapa kita ada di dalam dimensi waktu? Kita tahu bahwa waktu yang kita alami ini maju ke depan dan tidak pernah kembali. Kita menjadi tua dan tidak pernah menjadi muda lagi. Terus dari hari ke hari menjadi tua. Waktu yang kita miliki terbatas. Alangkah bijaksananya kalau kita mau menghitung hari-hari kita. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana, seperti kata firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, menit demi menit, ya, kemudian jam demi jam, hari demi hari, kita seperti menghitung waktu. Sisa berapa umurku ini? Kan berkurang terus. Ya.
Makanya kita harus hidup menjadi orang yang bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab hidup ini perlombaan yang diwajibkan. Kita seperti berlomba-lomba dengan waktu yang terbatas. Banyak orang tidak serius, malah membuang-buang waktu. Banyak sekali yang sudah usia lanjut tapi juga tidak berubah ternyata. Buang-buang waktu, saudara. Jangan kita buang-buang waktu, sebab waktu yang ada itu sangat berharga. Bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu juga bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Nah, dengan demikian, mari kita di pagi hari ini mengingat kembali anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan ada di luar waktu tapi masuk ke dalam dimensi waktu untuk kita, saudara, demi kita. Supaya kita selamat. Supaya kita menyadari bahwa waktu yang kita miliki itu terbatas. Jadi kita tidak usah melakukan hal-hal lagi yang tidak ada gunanya, yang tidak berkaitan dengan keselamatan. Mari di pagi hari ini sebelum kita menyambut aktivitas sehari-hari, mari kita, saudara, renungkan sekali lagi. Aku selama ini sudah buang-buang waktu. Aku padahal bisa berubah tapi aku tidak mau berubah selama ini. Bertobatlah, saudara. Serius, banyak orang merasa sudah bertobat padahal belum. Ya. Mumpung pagi hari begini, coba kita bersihkan pikiran hati kita. Kita minta tolong Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita juga harus tekun belajar Alkitab, mencari kehendaknya, belajar kebenaran, kan gitu. Ya. Nah, bicara soal waktu lagi. Sepertinya kita itu memang diuji, saudara. Diuji sementara kita hidup di dalam lorong waktu menuju akhir. Disitulah letak ujungnya waktu itu untuk kita tentunya. Nah, inilah yang menentukan apakah suatu hari kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana membahasakannya supaya kita semua mengerti dengan sederhana. Sebab segala yang sulit harus kita sederhanakan supaya banyak orang mengerti dan hidupnya diselamatkan. Ya, kita terus tiap pagi belajar. Hidup ini sebenarnya sedang belajar, saudara. Sebenarnya sedang belajar. Belajar hidup kudus. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Belajar hidup agar berkenan bagi Tuhan. Sebab untuk itulah kita hidup. Selain itu nggak ada gunanya, saudara. Meskipun kelihatannya memuaskan kita hal-hal dunia ini, tapi itu cuma sementara, bukan kebahagiaan sejati. Ya, jadi saudara, mulai pagi ini kembali kita diingatkan, pagi ini kembali kita merenungkan kebenaran bahwa waktu yang kita miliki hanya ini, saudara. Hanya ketika kita hidup ini. Tidak ada ulangan lagi. Setelah hidup nanti, setelah mati kemudian bisa hidup lagi, reinkarnasi tidak ada kalau di Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita hanya hidup dan mati satu kali, lalu dihakimi. Nah, setelah penghakiman itulah barulah kita hidup yang sebenarnya di surga. Atau sebagian orang yang fasik hidupnya binasa kekal di neraka, saudara. Nggak bisa main-main. Hidup ini harus serius. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus sebenarnya sangat mengasihi kita, saudara. Asal kita mau bertobat.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap pagi menjadi kesukaan bagi kami untuk belajar, mengalami kesegaran jiwa, mengerti firman, dan sebagainya, semua yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.